Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 12 IPA. Ketemu lagi dengan saya. Barangkali anak-anakku belum kenal ya, karena kita belum pernah tatap muka. Inilah Ibu Lilih Solihah ya. Sekarang kita akan belajar kimia. Nah, kimia untuk kelas 12 IPA kita akan membahas reaksi redoks. Ini ya, reaksi redoks. Nah, materi ini sebenarnya sudah dipelajari oleh anak-anakku waktu kelas 10 gitu ya. Tapi Ibu akan ulang lagi, barangkali anak-anakku sudah pada lupa ya, atau waktu kelas 10-nya tidak dipelajari, makanya Ibu akan berulang kembali karena ini prasyaratnya kelas 10 harus sudah, ini adalah bahasannya kelas 10 gitu maksudnya. Nah, reaksi redoks. Redoks itu singkatan, bukan karedoks ya. Redoks itu singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Apa sih perbedaan reaksi reduksi dengan oksidasi? Nah, mungkin anak-anakku pernah dengar kata teroksidasi atau tereduksi. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari ini hanya ada dua reaksi yang harus kita pahami, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi kaitannya dengan oksigen adalah, ini oksidasi dulu ya. Oksidasi itu pengikatan oksigen. Tahu oksigen? Nah, contohnya dalam hidup sehari-hari, misalkan proses pernapasan, kemudian proses pembusukan, proses perkaratan besi. Nah, itu contoh reaksi oksidasi. Atau secara kimianya reaksi kimia C ditambah O. Tuh lihat, oksigen menghasilkan CO2. Ini reaksi oksidasi, ada pengikatan oksigen. Sementara yang dinamakan reaksi reduksi kaitannya dengan oksigen adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, apa sih dalam kehidupan sehari-hari melepas oksigen? Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan hijau daun, yaitu melakukan reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis adalah bantuan sinar matahari dengan air ya akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, itu berarti melepas oksigen itu. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari itu oksigen itu terjadi siklus oksidasi, pernapasan. Hasil pernapasan kita berupa CO2 digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk reaksi fotosintesis, dan reaksi fotosintesis menghasilkan oksigen, itu reduksi namanya. Reaksi reduksi dan oksidasi selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, ini contohnya dalam proses pembersihan biji besi yang kena karat, ya, kena karat. Misalkan di sini Fe2O3, ini karat besi, hasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Ini contoh. Nah, itu kaitannya dengan oksigen. Yang kedua, kaitannya dengan elektron. Oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Contohnya, magnesium itu menghasilkan magnesium 2+ ditambah 2 elektron. Nah, elektronnya ada di sebelah kanan.
Itu artinya terjadi pelepasan elektron. Itu artinya reaksi oksidasi. Dan reaksi reduksi misal sama ya, magnesium 2+, berarti ion magnesium ditambah 2 elektron menghasilkan unsur magnesium. Nah, bisa dilihat bahwa reaksi reduksi elektronnya berada di sebelah kiri. Dan reaksi oksidasi elektronnya ada di sebelah kanan, artinya melepas elektron. Dan ini artinya menangkap elektron. Ya. Menangkap elektron. Elektron. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini kaitannya dengan bilangan oksidasi, di mana reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi, bilox. Ibu disingkat sama ibu bilox. Bilox itu bilangan oksidasi. Dan oksigen adalah kenaikan bilangan oksidasi. Nah, yang ini yang akan kita bahas tentang bilox. Ada aturan-aturan untuk bilangan oksidasi. Nah, ibu akan tulis aturan-aturan bilangan oksidasi. Nah, aturan-aturan bilangan oksidasi. Ingat ya, ibu nulisnya bilox. Bilox itu singkatan dari bilangan oksidasi. Nomor 1, unsur-unsur bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Apa sih unsur bebas itu? Unsur bebas itu zat tunggal. Misalkan O2, oksigen, kemudian H2, kemudian Mg saja. Nah, ini tunggal kan? Ini tunggal. Kemudian S8. Nah, walaupun ada angka 8, tapi ini dikatakan unsur bebas. Unsur bebas. Dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Yang kedua, senyawa netral memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Tahu senyawa? Senyawa itu gabungan dari beberapa unsur. Itu namanya senyawa. Misalkan H2SO4. Nah, ini H2SO4 ini secara keseluruhan memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Kemudian misalkan H2O. Kemudian, nah di sini senyawa kan? Senyawa itu ada beberapa jenis unsur. H2O, kemudian apalagi H2NO3 atau HNO3. Nah, dan lain sebagainya. Ini senyawa. Nah, tapi unsur-unsur dalam senyawanya memiliki bilangan bilox masing-masing. Jadi tidak sama dengan 0, ya. Tidak sama dengan 0. Misalkan unsur oksigen yang ada dalam senyawa itu ya memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Ingat-ingat itu karena sering sekali dalam soal itu terdapat oksigen dalam senyawa. Nah, itu oksigennya itu memiliki bilangan oksidasi 0, min 2. Kemudian unsur hidrogen H, biloxnya adalah positif 1. Unsur golongan 1A memiliki bilangan oksidasi positif 1. Golongan 1A apa saja? Yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Nah, ini kalau unsur-unsur ini terdapat dalam sebuah senyawa, maka ini memiliki harga positif 1. Golongan 2. Golongan 2 memiliki bilox positif 2. Apa saja golongan 2 itu? Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ya. Unsur-unsur ini kalau berada dalam sebuah senyawa memiliki bilangan oksidasi positif 2.
Selanjutnya, unsur golongan 3A memiliki biloks positif 3. Misalnya aluminium. Nah, kemudian unsur golongan 7A memiliki biloks itu negatif 1. Ingat-ingat dan harus hafal golongan 7A, yaitu fluor, klor, brom, iodium. Nah, ini memiliki biloks negatif 1. Selanjutnya, ion. Tahu ion? Ion itu atom yang bermuatan, memiliki biloks sesuai dengan muatannya. Misalkan Cl-. Nah, berarti biloksnya negatif 1. Kemudian misalkan H+, berarti biloknya positif 1. Kemudian misalkan Mn2+, berarti biloknya positif 2, dan sebagainya. Ini adalah ion. Dan nomor terakhir itu senyawa ion. Senyawa ion itu tadi itu senyawa netral yang tidak memiliki muatan, dan ini adalah senyawa yang memiliki muatan. Itu biloknya sesuai dengan muatannya. Misalkan CO3-. Nah, berarti biloks dari senyawa ion ini adalah negatif 1. Atau NH4+, berarti bilok ini adalah memiliki bilok positif 1. Nah, gitu ya. Dapat dipahami? Kalau dapat dipahami, lihat, kita perhatikan contoh soal. Di sini ada senyawa apa namanya ini? Senyawa netral ya. Kenapa dikatakan senyawa? Karena di dalamnya terdiri dari 2 atau 3 jenis unsur, itu namanya senyawa. Kalau hanya satu jenis unsur, itu namanya unsur bebas, gitu ya. Nah, untuk menentukan biloks S, berarti kita harus cari dari bilok H dan bilok O. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa biloks O itu adalah negatif 2. Di sini oksigen ada 4, berarti dikali 4 sama dengan negatif 8. Hidrogen dalam senyawa memiliki bilok positif 1. Di sini terdapat 2 hidrogen, dikali 2, berarti positif 2. Positif 2 ini harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Positif 2 ditambah titik-titik dikurangi 8 sama dengan 0. Berapakah nilai dari S? Ada? Berarti nilai dari S adalah ini negatif 8, ini positif 2, berarti ini positif 6. Jadi ketika dijumlahkan, jumlahnya akan menghasilkan nilai 0. Positif 2 ditambah positif 6 dikurangi 8 sama dengan 0. Yang nomor 2, MgCl2. Misalkan tentukan biloks dari magnesium. Nah, berarti kita ketahui bahwa klor itu golongan 7A. 7A itu memiliki biloks negatif 1. Negatif 1 yang ini nih, negatif 1 ya. Negatif 1 ada 2, jadi negatif 2. Nah, berarti ini harus sama dengan 0. Berarti ini positif 2. Jadi biloks dari Mg adalah positif 2. Kemudian nomor 3. Nah, ini nomor 3. Berapa bilok oksigen? Nah, oksigen adalah karena ini hanya terdapat satu jenis unsur, berarti ini dikatakan unsur bebas. Kalau unsur bebas memiliki biloksnya adalah 0. Nomor 4, H3PO4. Berapa biloks P? Nah, berarti oksigen dulu. Oksigen negatif 2. Ada terdapat 4 oksigen, berarti kali 4 sama dengan negatif 8. H-nya positif 1 dikali 3 sama dengan positif 3. Ini harus sama dengan 0. Positif 3 negatif 8 sama dengan 0. Berapakah nilai P? Itu positif 5. Nomor 5. Ini CuO. Berapakah bilok dari Cu? Nah, berarti ini
oksigen negatif 2, berarti Cu positif 2, karena ini harus sama dengan 0. Jadi yang ditanyakan itu dikurungin ya, ditandain, dikasih tanda yang ditanyakan ya. Kemudian ini tentukan bilok dari N. Nah, berarti NO3- ini adalah senyawa ion. Kalau senyawa ion itu harus sama dengan muatannya. Muatannya negatif 1. Berarti oksigen itu yang tadi adalah negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Nah, titik-titik dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Berarti berapa? Positif berapa? Berarti positif 7. Positif 5 ya. Positif 5. Nah, yang nomor 8 itu SO42-. Ini merupakan senyawa ion. Senyawa ion sama dengan muatannya yaitu negatif 2. Oksigen itu negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Titik-titik ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Berapakah S? Jawabannya itu S itu pasti positif. Positif berapa? Positif 6. Beri tanda. Nah, setiap yang ditanyakan kasih tanda. Kalau ibu tandanya yaitu di itu ya, di buledan ya. Nah, mungkin sampai sini harus paham ya. Nah, jika sudah dipahami tentang penentuan biloks ya, penentuan biloks yang tadi, masuk ke reaksi reduksi atau oksidasi menurut aturan bilangan biloks. Misalkan ibu sajikan ada beberapa reaksi. Nah, ini tentukan apakah reaksi ini tergolong reaksi reduksi atau reaksi oksidasi. Mari kita bahas. Nah, pertama-tama kalian harus anak-anakku sekalian harus menghitung dulu biloks masing-masing. Misalkan di sini itu adalah Mn dan Mn ini ya. Nah, di sini tentukan bilok masing-masing. Oh, itu adalah negatif 2 dikali 4 negatif 4. Ini merupakan senyawa ion. Senyawa ion sama dengan negatif 1. Berarti ini harus sama dengan negatif 1. Nah, berapakah Mn? Maka Mn itu adalah positif 3. Ya. Kasih tanda positif 3. Dan Mn yang ini Mn2+ merupakan senyawa ion. Kalau senyawa ion itu sama dengan muatannya itu positif 2. Lihat, dari positif 3 ke positif 2. Ya. Lihat. Naik apa turun? Itu turun. Turun itu berarti bilangan reduksi atau reaksi reduksi. Reaksi bilangan oksidasi, oksidasi ya, maaf. Ini nama reaksi oksidasi. Kalau penurunan bilangan oksidasi namanya reduksi. Kalau kenaikan bilangan oksidasi namanya oksidasi. Ini terjadi naik apa turun? Turun. Berarti penurunan bilangan oksidasi, ya betul, reduksi ya. Reaksi reduksi. Nah, kemudian nomor 2. Berarti ini antara Cl dengan Cl. Nah, oksigen itu adalah negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Ini adalah senyawa netral, berarti sama dengan 0. Na-nya golongan 1 berarti positif 1. Negatif 6 ditambah positif 1 berarti Cl itu adalah positif 5. Sementara Cl di sini Na-nya positif 1 dan Cl-nya negatif 1. Berarti terjadi penurunan juga ya.
penurunan bilangan oksidasi. Maka ini pun namanya reaksi reduksi. Yang nomor 3, NO3-. NO3- itu O-nya negatif 3 dikali 3, negatif 2 dikali 3, negatif 6. Itu harus sama dengan negatif 1. Berarti ininya positif 5. Nah, dan NO di sini negatif 2, ini positif 2. Nah, ini pun tergolong ke penurunan bilangan oksidasi, itu reaksi reduksi. Ini semua reaksi reduksi ya. Jadi kalau reaksi oksidasi mah terjadi kenaikan bilangan oksidasi ya. Nah, kalau sudah paham, ini tugas ya harus dikerjakan oleh semuanya ya. Silahkan tentukan biloks unsur yang digaris bawahi. Nah, ini C. Nah, kemudian tentukan apakah reaksi reduksi atau reaksi oksidasi ya, seperti yang tadi Ibu kerjakan seperti itu ya. Dapat dipahami? Nah, mungkin sampai sekian dulu pelajaran kita kali ini. Nanti bersambung lagi minggu depan, kita akan masih membahas ini dan lebih banyak lagi lah kaitannya dengan reaksi reduksi dan oksidasi. Mungkin itu, mohon maaf atas segala kesalahan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.